Halo semua, jadi di sini Mr. Ben kita akan belajar tentang penerapan turunan fungsi trigonometri. Jadi kali ini sudah video kedua ya, fungsi naik dan fungsi turun fungsi trigonometri. Jadi sebenarnya di kelas 11 kita sudah belajar tentang fungsi naik dan fungsi turun ya pada saat kita penerapan turunan fungsi aljabar begitu. Jadi sebenarnya pada intinya sih tetap sama sih. Oke ya, jadi kita pertama teori dulu ya. Oke, teori. Jadi kita bagaimana cara menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Oke ya. Jadi dikatakan fungsi itu naik itu sebenarnya apabila gradiennya itu gradiennya positif gitu ya, artinya dia naik. Tapi gradien itu kan adalah eh, turunan pertama ya. Maka berarti syaratnya adalah turunan pertamanya lebih besar dari 0. Berarti dengan kata lain, fungsi turun berarti kan gradiennya harus negatif ya. Gradien negatif. Tapi gradien itu adalah turunan pertama. Maka berarti dengan kata lain syarat fungsi turun adalah turunan pertama lebih kecil daripada 0. Masih ingat ya? Oke, jadi dia bisa positif atau lebih besar dari 0, negatif atau lebih kecil dari 0. Itu kan berarti melewati suatu pembatas begitu ya, pembatas antara positif dan negatif. Ya tentu saja pembatasnya adalah Y aksen sama dengan 0. Jadi dengan kata lain kita menggunakan langkah pertama yaitu Y aksen itu sama dengan 0. Setelah itu nanti kita dapat nilai X gitu ya, X1, X2 dan seterusnya. Maka langkah kedua adalah kita bikin garis bilangan. Lalu kita tentukan daerah positif atau daerah negatif begitu ya. Jadi garis bilangan ini adalah garis bilangan untuk turunan pertama ya. Jadi bukan untuk F gitu ya. Jadi untuk F aksen gitu. Ya atau F aksen gitu ya. Nah, bagaimana untuk lebih jelas mungkin kita akan lihat contoh gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Jadi nomor 1 tentukan interval nilai X agar Fx sama dengan sin X plus 30 derajat itu naik untuk selang 0 sampai 360 ya. Oke, berarti langkah pertama adalah kita tentu menentukan turunan pertamanya dong kan. Oke, jadi turunan pertamanya apa? Oh, pakai warna lain saja. Oke, warna biru saja. Oke, jawab ya. Jadi langkah pertama kita tentukan turunannya. Oke, jadi turunannya itu adalah, masih ingat ya? Oke, turunan dari sinus adalah kosinus. Oke. Lalu dikali dengan turunan yang di dalam kurung. Oke, turunan dari X kan 1 ya, turunan 30 dari kan 0 ya. Berarti kali 1, maka hasilnya tetap sama ya. Jadi cos X ditambah 30 derajat. Nah, itu adalah turunan pertama. Lalu kemudian kita cari syarat ya, pembatas ya, yaitu turunan pertama ini sama dengan 0. Berarti dengan kata lain kosinus X ditambah 30 derajat sama dengan 0. Oke, 0 itu berarti kosinus berapa ya? 0 itu kan berarti kosinus dari 90 derajat ya. Nah, kosinus 90 derajat. Maka kita buat oleh persamaan trigonometri sederhana. Oke, masih ingat ya? Itu pelajaran kelas 11 nih. Oke, mungkin saya ingatkan di sini. Oke, ingat bahwa kalau kosinus gitu ya. Jadi kosinus X sama dengan kosinus A, maka dia dua versi. X sama dengan A ditambah kelipatan 360. Satu lagi adalah X sama dengan negatif A ditambah kelipatan 360. Nah, berarti dengan kata lain, yang pertama adalah X ditambah 30 ini, jadi yang sebelah kiri ini, itu sama dengan sebelah kanan ditambah dengan kelipatan 360. Satu lagi adalah sebelah kiri, oke, ini sama dengan negatif dari sebelah kanan, oke, negatif A, negatif 90 ya, ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Oke, pindah ruas, maka diperoleh X sama dengan 60 derajat. Oke, 60 derajat ditambah kelipatan 360. Berarti X-nya itu bisa 60 derajat, bisa pula tambah 60 jadi 420 gitu ya. Oke, mungkin kita tuliskan saja. Oke. Tapi sebenarnya ini tidak memenuhi ya. Oke, lalu kemudian ini kalau kita pindah ruas ke sana, maka jadi X sama dengan negatif 120 derajat.
ditambah kelipatan 360. Berarti nilai X-nya itu negatif 120 derajat, lalu ditambah atau dikurangi 360. Oke ya. Maka kalau kita tambah dengan 360, maka kita dapatnya adalah 240 derajat. Kalau ditambah 360 lagi, sudah lewat banyak ya. Oke, maka mungkin kita tuliskan aja. Berapa nih? 500, 600 ya. Udah lewat banget gitu ya. Nah. Oke, jadi kalau kita gambar garis bilangan, ini ya. Maka kita dapat pembatas-pembatasnya, yaitu negatif 120 derajat, lalu ada 60 derajat, ada 240 derajat, ada 420 derajat. Oke, cukup sampai di sini. Sebenarnya yang mau kita cari kan batasnya dari 0 sampai 360 ya. Jadi 0 itu ada di mana? 0 itu anggap ada di sini. Oke, ini 0 derajat sampai 360, anggap di sini ya. Oke, 360 derajat. Oke. Nah, sekarang berarti kita sebenarnya mendapatkan 3 daerah ya. 3 daerah begini. Nah, jadi kita maunya kan dari sini sampai sini. Jadi ada 3 daerah dibatasi 60 dan 240. Maka ingat, ini adalah garis bilangan untuk f-aksen gitu ya. Jadi kita nggak tahu, hendak mengetahui sebenarnya nilai f-aksennya itu positif atau negatif untuk selang-selang begini ya. Maka kita bisa mengambil contoh, misalnya di sini kita ambil adalah 30 derajat. Oke. Maka kita hitung untuk f-aksen gitu ya. Jadi kita bikin tabel gitu ya. Jadi di sini adalah x, di sini adalah f-aksennya, yaitu kosinus x ditambah 30 derajat. Oke, ingat, kita itu bukan mau menghitung nilainya, tapi kita hendak menghitung apakah dia nilainya positif atau negatif. Maka kita bisa memanfaatkan nilai kuadran gitu ya. Oke, jadi kalau x-nya 30 derajat, maka berarti di sebelah sini jadi f-aksennya itu jadi kosinus 30 tambah 30 jadi kosinus 60 ya. Kosinus 60 karena di kuadran 1 jadi positif, lebih besar dari 0 gitu ya. Maka berarti di sebelah yang 30 derajat ini kita plus gitu ya, positif ya. Nah, lalu di sebelah sini antara 60 dan 240 ada apa nih? Contoh misalnya 150 derajat ya. Maka ini 150 derajat ini kita masukkan f-aksennya ini, jadi kosinus 150 tambah 30 180. Kosinus 180 kan adalah negatif 1, jadi dia kurang dari 0. Maka dia negatif. Nah, sekarang di antara 240 dan 360 ini ada apa aja nih? Ada 300 ya. Oke, kita coba kalau 300 maka jadi gimana? Maka f-aksennya itu jadi kosinus 300 ditambah 30. 330 kuadran 4. Kuadran 4 kosinus positif ya. Nah, maka di sini kita tulis positif. Nah, begitu. Oke. Nah, lalu kemudian kita ingat bahwa kita hendak mencari apa nih? Kita hendak mencari nilai x, interval nilai x, agar fungsinya itu naik. Kalau fungsi naik, berarti dengan kata lain dia apa? Dia positif dong ya. Berarti dengan kata lain, yang hendak kita cari itu berada di sini nih, dan berada di sini. Nah, jadi interval nilai x-nya apa? Interval nilai x agar fx naik. Oke, fx naik adalah jadi kalau kita lihat 0 ini kan dari pembatas ya, dari pembatas soal, dan dia ada tanda sama dengan. Makanya kenapa saya bulat penuh gitu ya. Tapi 60 ini kan pas stasioner gitu ya. Jadi dia tidak naik, tidak turun. Makanya kita bulat kosong gitu ya. Agar tidak termasuk gitu. Maka berarti jawabannya adalah dari 0 sampai 60, tapi 0-nya termasuk. Berarti 0 derajat sampai 60, tapi 60-nya tidak termasuk. Oke. Dan apa? Atau 240 ini tidak termasuk ya. Jadi 240 ini tidak termasuk. Lalu kemudian 360 ini termasuk karena menurut soal begitu. Oke. Jadi kita telah selesai
mengerjakan soal ini ya. Oke, lanjut mungkin untuk contoh berikutnya. Oke, jadi soalnya adalah tentukan interval nilai x agar fungsi fx sama dengan kosinus ini turun gitu ya. Oke, berarti jawab. Langkah pertama kita tentu cari turunan pertamanya ya. Oke, turunan pertamanya berarti turunan dari cos kan adalah negatif sin ya. Oke, negatif sin. Oke, lalu kemudian jangan lupa dikali dengan turunan yang di dalam kurung. Oke, turunan dari 2x kan 2 ya. Turunan dari ini kan 0 ya. Jadi kali 2. Maka kita peroleh negatif 2 sin 2x dikurang 30 derajat. Begitu ya. Oke. Lalu kemudian langkah berikutnya kita cari dia sama dengan 0 ya. Oke, cari dia sama dengan 0. Berarti dengan kata lain negatif 2 sin 2x dikurang 30 derajat ini sama dengan 0 ya. Maka kalau kita bagi dengan negatif 2, maka kita peroleh begini. Sama dengan 0 bagi negatif 2, 0 ya. Oke. Berarti kita harus mengingat ini sin 0 ini sama dengan sin 0 ini berapa nih supaya sin berapa supaya hasilnya 0. Sin 0 ya. Oke. Sin 0 derajat. Nah, kita harus mengingat ini persamaan trigonometri yang sin ya, yang sederhana. Oke, jadi ingat itu ya, saya tulis di sini. Jadi kalau kita punya sin x sama dengan sin a, maka ada dua itu ya. Jadi x sama dengan a ditambah kelipatan 360. Satunya lagi adalah 180 dikurangin a ditambah dengan kelipatan 360. Oke. Nah, berarti dari sini kita dapatnya apa nih? Dari sini kita dapat bahwa sebelah kiri itu adalah ini ditambah dengan kelipatan 360. Satu lagi adalah sebelah kiri sama dengan 180 dikurangin yang kanan. Oke. Ditambah dengan kelipatan 360. Oke, kerja satu persatu ya. 30 pindah maka menjadi 2x. Ini 30 gitu ya. Bagi 2 gitu ya. Maka diperoleh x-nya adalah 15 derajat ditambah dengan kelipatan 180. Oke, berarti x-nya itu bisa 15 derajat. Bisa pula 195 derajat. Kita lebihkan ya supaya tahu pembatasnya begitu. Ini kalau kita kurangin dengan 180 maka kita peroleh x-nya adalah negatif 165 ya. Oke. Kita lebihkan gitu supaya mudah tahu batasnya. Oke, ini 180 kurang 0 kan jadinya 180. Ini kalau pindah jadi tambah ya, maka jadi 210. Oke. Nah, lalu kemudian bagi 2, maka dapatnya 105. Oke, kelipatan 180. Nah, maka berarti x-nya itu bisa 105. Oke, x-nya itu bisa 105. Ditambah dengan 180 maka berarti bisa 285 ya, betul ya. 285. Kalau kita kurangin maka dapatnya negatif 75 ya. Oke. Nah, jadi kita bikin garis bilangan. Oke, bikin garis bilangan. Nah, sekarang yang paling dekat dengan itu 0 kan adalah bukan negatif 165 ya, tapi negatif 75. Maka kita pakai negatif 75 di sini ya. Setelah itu kemudian 15 derajat. Oke, urut ya. Lalu kemudian 105. Lalu kemudian 195. Nah, ini udah cukup nih. Ya, oke, sudah lebih mah. Yang mau kita cari kan dari 0 sampai 180, tapi 0 dan 180 termasuk ya. Maka kita bulatkan penuh gitu ya. Ini 0 gitu ya. Sama 180 di sini ya. Nah, ini 180. Oke. Maka yang mau kita cariin dari sini sampai sini doang ya. Nah. Oke, maka terdapat 3 daerah nih. Oke, kita uji ya. Jadi kita ambil misalnya 10 derajat. Oke, kita bikin tabel. Jadi ini X
ini adalah apa nih, turunan pertamanya ya, yaitu negatif 2 sin 2x dikurangin 30 derajat. Oke. Nah, jadi kalau x-nya adalah 10 derajat. Oke, jadi kalau x-nya adalah 10 derajat, maka ini jadi negatif 2 sin, oke, 10 derajat kali 2 jadi 20, kurang 30 jadi min 10 derajat. Ini kan kuadrat 4 ya. Negatif 10 ini kuadrat 4. Kuadrat 4 kan nilai sinus kan negatif ya. Jadi negatif 2 dikalikan dengan bilangan negatif gitu ya. Kalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya jadi positif. Oke. Maka di sini kita kasih positif. Ingat loh, kita bukan mau menghitung, jadi kita hanya mau tahu positif negatif. Jadi tidak masalah kalau dia sudutnya tidak istimewa ya. Oke, di sebelah sini kita ambil berapa lagi? Misalnya 80 derajat mungkin. Ambil yang mudah ya. Oke, mudah hitung. Jadi 80 derajat ini kalau kita masukkan ke sini kan berarti jadi apa nih? Jadi negatif 2. Oke, negatif 2 sin. Oke, sin apa nih? 2 kali 180 kan 160 ya. 160 kurang 30, 130. Oke, 130 ini adalah kuadran 2 ya. Kuadran 2 ini kan positif. Jadi negatif 2 dikali dengan bilangan positif, maka tentu hasilnya negatif dong ya. Nah, berarti di sini negatif. Nah, di antara 105 dan 180 ini kita bisa ambil misalnya 110 ya. Oke. Oke. Jadi kalau x-nya 110, maka berarti jadi negatif 2 sin. Nah, kita hitung nih. 110 kali 2 kan 220 ya. Kalau dikurangin 30 kan jadi 190. Betul ya? Nah, 190 ini kan kuadran 3 ya. Kuadran 3 itu sinusnya negatif. Jadi 2 kali negatif. Oke, dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya negatif kali negatif, hasilnya positif ya. Oke, maka di sini kita taruh positif. Nah, sekarang ceritanya adalah apa? Ceritanya adalah kita perlu apa nih? Kita perlu fungsi turun atau naik. Coba baca soal. Oke, kita perlunya fungsi turun gitu. Berarti ambil yang negatif. Nah, maka berarti yang negatif yang di antara 15 dan 105 gitu ya. Dan 15 dan 105 ini tidak termasuk. Oke, tulisannya bagaimana? Oke, jadi interval fungsi turun fx gitu ya, adalah apa nih? 15 derajat lebih kecil dari x gitu ya, lebih kecil dari 105. Nah, begitu. Jadi begitulah jawabannya. Oke, mungkin kita lihat contoh berikutnya. Oke, kita lihat contoh nomor 3. Jadi tentukan interval nilai x sehingga fungsi ini naik dalam selang. Oke, jadi kalau kita lihat mungkin selangnya agak lupa ya. Oke, jadi sebenarnya apa maksudnya selang ini? Jadi jangan khawatir, selang ini maksudnya hanya beda penulisan dari begini ya. Nah, jadi kalau dia pakai tanda sama dengan, maka dia kurung siku. Kalau dia sebenarnya tidak sama dengan, maka dia kurung bulat, begitu ya. Contoh misalnya 0x pi ya, maka tulisannya adalah begini. Nah, gitu ya. Jadi kalau kurungnya bulat, maka dia artinya tidak sama dengan. Kalau kurungnya siku, artinya dia apa? Sama dengan. Nah, intinya sih cuma begitu aja. Oke. Jadi berarti langkah pertama kita ngapain nih? Oke, jawab ya. Berarti langkah pertama tentu tentukan turunan pertamanya ya. Oke, jadi turunan pertama f aksennya itu apa nih? Oke, berarti ini pangkat 2. Berarti kali ke depan maka jadi 2 kali kosinus pangkat 1, oke. Nah, lalu kemudian jangan lupa dikali turunan dalam. Jadi turunan dalam itu cos gitu ya. Turunan dari cos adalah negatif sin. Lalu kemudian kali lagi turunan dalam kurung, oke. Maka turunan dari ini adalah 1 gitu ya. Oke.
jadi tidak pengaruh. Maka kita dapat turunannya adalah sama dengan negatif 2 sin X ditambah pi per 3 dikalikan dengan kosinus X ditambah pi per 3. Oke. Apakah ada teringat sesuatu? 2 kali sin sudut kali cos sudut tapi sudutnya sama? Ya, ini tentu adalah rumus trigonometri sudut rangkap ya untuk sinus. Oke, masih ingat. Jadi berarti ini jadi apa nih? Ini akan menjadi bagian ini itu adalah sinus sudut rangkap, maka jadi negatif sin 2 kali ini, maka apa? 2x ditambah 2pi per 3. Nah, begitu ya. Oke. Lalu kemudian untuk mencari batas, berarti f aksennya sama dengan 0 ya. Berarti negatif 2 negatif sin. Oke. Negatif sin dari 2x ditambah dengan 2pi per 3. Oke, ini sama dengan 0. Oke, jadi kalau kali negatif maka kita peroleh sin 2x ditambah 2pi per 3 sama dengan 0, karena 0 dikali negatif 0 ya. Lalu kemudian 0 itu sama aja dengan sinus 0 ya, sin 0 ya. Oke. Berarti kita peroleh lagi 2 buah itu ya, 2 kemungkinan ya. Jadi untuk sinus, jadi pertama yang sebelah kiri itu sama dengan sebelah kanan ditambah dengan kelipatan dari 360 2pi ya. Oke. Ini kalau pindah ruas ke sana maka jadi 2x sama dengan negatif 2pi per 3 tambah 0. Oke. Ditambah dengan kelipatan dari ini kita samakan penyebut aja jadi per 3 gitu ya. Oke, berarti bawahnya kali 3 atas kali 3 jadi 6 ya gitu. Nah, atau pi-nya kita tulis ke agak atas saja biar seragam begitu ya. Nah, jadi 6pi per 3. Kalau kita bagi 2, oke, maka berarti X sama dengan ini kalau bagi 2 dapat apa? Pi per 3 ya. Kalau ini bagi 2 maka dapat 3 per 3 ya. Nah, oke. Berarti dengan kata lain X-nya itu bisa negatif pi per 3 lalu ditambah lagi dengan 3 ya. Maka jadi 2. Gitu ya. Kalau ditambah 3 lagi maka jadi 5pi per 3. Tapi kita sampai mana nih untuk interval apa? Sampai pi saja ya, sampai pi saja. Jadi sebenarnya 5pi per 3 ini udah lewat. Oke, terus satu lagi apa nih? Satu lagi adalah sebelah kiri, oke, dari ini sebelah kiri. Oke, sama dengan 180 kurang ya. 180 itu pi ya. Pi kurang 0 ditambah dengan kelipatan dari 360, 2pi dong. Oke. Maka ini kalau pindah ruas maka jadi apa nih? Oke, ini pi kurang ini ya. Oke, jadi ini pi kurang ini jadi sepertiga pi. Jadi pi per 3. Ditambah dengan kelipatan dari 2pi ya. Oke. Kalau kita bagi 2, maka ini jadi pi per 6. Maka ini jadi apa? Pi aja. Samakan penyebut biar mudah hitungnya ya. Oke, maka ini jadi 6pi per 6. Oke, berarti jawabannya adalah bisa pi per 6, bisa pula ditambah lagi ya dengan 6, maka jadi 7pi per 6. Oke, ini udah lewat dari 1pi ya. Oke, jadi hanya itu saja. Lalu kemudian kita bikin garis bilangan. Oke, bikin garis bilangan. Oke, jadi ini mungkin mulai dari negatif pi per 3. Oke. Oke, di sini pi per 6, ini pi per 3, maka kita semua samakan jadi pi per 6 aja deh, jadi seragam gitu ya. Ini kali 2 gitu ya. Nah, ini berarti apa? Kali 2, jadi 4pi per 6. Supaya mudah diurutkan, kali 2 jadi per 6, maka ini jadi 10pi per 6. Oke, jadi berarti ini jadi apa? Negatif 2pi per 6. Oke, lalu kemudian pi per 6. Oke, urut ya. Lalu kemudian 4pi per 6. Oke, lalu kemudian
7 pi per 6. Tapi 7 pi per 6 ini udah lewat dari pi per 6 ya. Jadi udah deh gitu ya. Oke, lalu kita lihat bahwa kita selang yang mau kita cari itu kan dari 0 sampai pi ya. Oke, 0 dan pi nya termasuk. Oke, 0 nya mana? 0 dari sini nih. Nah, ini 0 sampai pi, berarti sampai sini loh ya. Oke, sampai pi. Oke, jadi 6 pi per 6 ya. Ya pi lah gitu ya. Berarti yang mau kita cari ini dari sini sampai sini doang. Gitu ya. Maka ada 3 daerah. Oke, jadi kita ambil daerah sini 0 sama pi per 6, ini ada pi per berapa nih? Ada pi per 12 misalnya. Gitu ya. Oke, kalau di sini ini ada mungkin 2 pi per 6. Oke. Kalau ini ya kita bisa ambil 5 pi per 6. Nah, gitu ya. Oke. Nah, maka sekarang kita akan coba kerja. Oke. Jadi bikin tabel, jadi X, lalu sampingnya adalah turunannya ya. Ini turunannya tadi apa? Turunannya tadi adalah negatif sin 2X tambah 2pi per 3. Jadi negatif 2 sin 2X apa? Tambah 2pi per 3. Nah, begitu ya. Oke. Atau bisa pula kita ganti jadi per 6. Oke, jadi negatif 2 sin 2x ditambah 4pi per 6 gitu ya. Mungkin biar mudah hitung. Oke, jadi kalau x-nya itu adalah pi per 12. Oke, maka kalau kita masukkan ke sini, maka ini akan jadi apa nih? Ini akan menjadi negatif 2 sin. Oke, 2 kali pi per 12 coret-coret jadi pi per 6. Oke, ditambah dengan 4pi per 6, maka jadinya dapatnya negatif 2 sin 5pi per 6 gitu ya. Oke, 5pi per 6, jadi kita berpikir pi itu kan 180 ya. Oke, kalau dibagi 6 kali 5 maka ini kan dapat 30. Kalau dikalikan maka dapat 150. Ini kuadran 2. Oke, berarti kuadran 2 sinus positif, maka jadi negatif 2 kali positif. Hasilnya negatif kali positif negatif ya. Maka di sini kita tulis negatif. Nah, kalau pi per 2 pi per 6 gitu ya. Oke, kalau kali masuk maka jadi kali 2 ya. Kali 2. Maka jadi 4 pi per 6 dong ya. Oke, ditambah lagi dengan 4 pi per 6. Ini maka akan jadi negatif 2 sin 8 pi per 6. Jadi 4 pi per 3 ya. Nah, jadi kita coba ya, 4 kali per 3 kali pi 180. 60 kalikan 240 nih. 240 ini kan kuadran 3. Kuadran 3 kan sinus negatif ya. Maka jadi negatif 2 kali negatif. Oke, min kali min jadi positif ya. Maka di sini kita tulis positif. Oke, bagaimana dengan 5pi per 6? Oke, 5pi per 6. Oke, 5pi per 6 kita kali masuk. Maka kalau dikali 2, maka akan menjadi 10pi per 6. Ditambah dengan 4pi per 6. Oke, maka dia akan menghasilkan 14 per 6 bagi 2. Jadi 7 per 3 pi. Oke, 7 per 3. 7 per 3 kali 180. Coret 60. Jadi 420 ya. Oke, 420 kalau kita kurangi dengan 360 maka dapatnya 60 derajat. Jadi kuadran 1 sinus positif. Jadi kali positif. Min kali plus min. Oke, negatif. Maka di sini kita tulis negatif. Nah, sekarang dimintanya adalah fungsi naik, fungsi turun. Dimintanya adalah fungsi naik. Oke, berarti pilih yang positif ya. Yang positif itu ada di tengah, begitu ya. Ada di tengah ini. Oke, berarti jawaban intervalnya dari pi per 6 sampai 4 pi per 6 ya. Oke, jadi intervalnya adalah apa? Oke, pi per 6 X sampai apa? 4 pi per 6 sederhanakan jadi 2 pi per 3 gitu ya. Jadi inilah jawabannya.
Nah, oke. Jadi saya pikir ini sudah cukup mewakili ya apa yang hendak kita pelajari gitu ya. Atau mau contoh lain lagi? Oke, jadi saya pikir sekian sampai di sini deh. Untuk berikutnya kita akan masuk ke yang titik stasioner gitu ya dan jenisnya. Oke, sekian dan terima kasih.